Dalam aspek budaya, masyarakat Mas Rempulu juga mengenal beragam ritus dan kebiasaan-kebiasaan tradisional yang masih bisa disaksikan hingga sekarang. Secara sederhana, ritus dan sistem kepercayaan masyarakat Mas Rempulu terbagi atas dua bagian, yaitu sistem kepercayaan yang dikenal secara turun-temurun atau kepercayaan asli dan kepercayaan yang datang kemudian yang bersumber dari ajaran Islam. Bahkan banyak hal dalam kehidupan sehari-hari dan ritus siklus hidup sebagian masyarakatnya masih ada yang mencampur adukan kedua hal tersebut. Kondisi itu dipengaruhi oleh tingkat pemahaman agama Islam masyarakatnya. Kepercayaan terhadap roh-roh nenek moyang atau roh-roh orang yang sudah meninggal merupakan kepercayaan asli bagi seluruh bangsa Indonesia sebelum datangnya kepercayaan lain. Ali Syabana dalam Dihami 1985. Selengkapnya, mari kita bahas. Assalamualaikum para penikmat, apa kabar kalian hari ini? Senang bisa membersamai Anda kembali. Jadi, episode kali ini episode kedua konten tentang sejarah Mas Rempulu. Kita akan membahas tentang ritus dan sistem kepercayaan masyarakat Mas Rempulu. Jadi teman-teman, secara sederhana, ritus didefinisikan sebagai sebuah tindakan biasanya dalam bidang keagamaan yang bersifat seremonial dan tertata. Ritus terbagi menjadi 3 golongan besar. Yang pertama itu ritus peralihan. Umumnya mengubah status sosial seseorang, misalnya pernikahan, pembaptisan, atau wisuda. Yang kedua adalah ritus peribadatan, di mana masyarakat kemudian berhimpun bersama untuk beribadah. Misalnya umat muslim sholat berjamaah di masjid, umat Yahudi kemudian beribadah ke sinagog, dan umat Kristen yang kemudian menghadiri misa Natal. Yang ketiga adalah ritus devosi pribadi, di mana seseorang melakukan ibadah secara pribadi, secara personal, termasuk berdoa dan melakukan ziarah. Misalnya seorang muslim atau muslimah menunaikan ibadah haji. Nah teman-teman, paham tentang Dewata adalah keyakinan yang dianut masyarakat Mas Rempulu tempo dulu. Dewata ini adalah sosok yang dianggap memiliki kekuatan dewa. Dewata diyakini bersemayam di tempat-tempat tertentu seperti pohon-pohon besar, gunung-gunung batu, gua, sungai, dan tempat-tempat keramat lainnya. Itulah sebabnya tempat-tempat tersebut kerap kali menjadi objek pemujaan. Dengan ritual yang dinamai Mang Macani-cani, menyuguhkan makanan-makanan manis seperti gula, kue-kue tradisional, arak, dan sebagainya sebagai sesajen di pohon-pohon keramat. Sesajen berupa daging ayam kampung, nasi ketan atau soko atau songkolo, daun sirih, dupa-dupa seringkali kita jumpai di gua dan gunung-gunung batu. Pemujaan terhadap dewata dipimpin oleh seseorang yang disebut Sorong. Teman-teman, paham tentang dewata yang diyakini masyarakat Mas Rempulu tempo dulu ini secara hierarki terbagi atas 3 dewata, yaitu Dewata Sewae, Batara Guru, dan Batara Latu. Lalu siapa sih ketiga dewata ini? Jadi teman-teman, Dewata Sewae ini dari kata Dekazawatang yang artinya tidak ada kekuatan selain dia. Sang pengatur alam semesta. Semua yang terjadi di alam semesta ini adalah kehendaknya yang mengatur takdir, juga hidup dan mati. Dewata Sewae ini kemudian disebut sebagai Puang Ta'ala, Pungala Ta'ala atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu Batara Latu. Batara Latu bertugas mengantarkan pesan Dewata Sewae kepada manusia untuk memberikan sesuatu, baik berupa keuntungan maupun berupa kegagalan. Tugas lainnya adalah memberikan petunjuk goib kepada manusia berupa were atau wangsit atau wahyu, dan juga bertugas melaporkan segala permohonan dan persembahan manusia kepada Dewata Sewae. Batara Latu juga bertugas untuk mengontrol roh-roh manusia yang sudah wafat untuk dilakukan seleksi di perbatasan langit ketujuh. Seleksi itu dilakukan untuk menentukan roh-roh mana saja yang dapat diterima sampai menembus langit ketujuh dan dianggap masuk surga. Berdasarkan kepercayaan itulah sehingga sebagian masyarakat meyakini ada roh-roh jahat dan dapat mengganggu manusia di dunia. Roh-roh jahat itu diyakini sebagai
ganjaran dan jelmaan manusia yang hidup di dunia penuh dengan kejahatan dan tertolak di langit ketujuh. Batara Ratu ini kemudian diidentikan dengan malaikat Jibril. Ini menurut Yahamil ya, tahun 1985, bukan menurut saya. Selanjutnya adalah Batara Guru. Ia mengajarkan tata cara yang harus dilakukan oleh manusia sehingga setelah meninggal rohnya diterima dan masuk surga. Batara Guru yang bertugas memberikan keselamatan atau menuntun umat manusia kepada kebenaran kemudian diidentikan dengan Nabi Muhammad SAW. Ini menurut Yahmi tahun 1985. Nah teman-teman, selain kepercayaan terhadap dewa dan pemujaan terhadap arwah nenek moyang, juga mempercayai adanya setan atau bahasa etrekang setan. Ya, setan. Keduanya mengganggu ketentraman hidup manusia. Setan yang biasa mengganggu manusia seperti Indo Cocoy, Uang Maruru, dan Kamandang. Indo Cocoy adalah setan yang bersemayam di hutan-hutan dan gunung dan mengganggu manusia pada saat panen. Jadi teman-teman, Indo Cocoy ini seringkali dianggap sebagai penyebab petani-petani itu gagal panen. Jadi teman-teman, setan berikutnya yang akan kita bahas adalah Puang Maruru. Puang Maruru ini adalah makhluk halus yang dipercayai menyebar penyakit cacar. Sebutan Puang Maruru atau dalam bahasa Endrekang atau setan lurus merupakan sapaan orang terhadap setan itu. Jadi Kamandang ini adalah makhluk halus yang mendiami bagian sungai yang dalam. Makhluk itu diyakini dapat memangsa manusia dengan terlebih dahulu menjelma semacam tikar atau air berputar dan menggulung mangsanya ke dalam air. Selain makhluk halus yang bersemayam di alam, ada juga makhluk halus yang berasal dari manusia. Makhluk halus itu dikenal seperti Popo, Parakam, Pasulotoko. Makhluk halus itu berasal dari manusia yang mempelajari ilmu magic atau kesaktian, seperti untuk memperoleh kekayaan, kewibawaan, dan keistimewaan lainnya. Berubahnya manusia menjadi makhluk halus seperti itu karena salah dalam menempuh atau menerima ilmu dan menerapkan ilmu magicmu, atau dikenal dengan istilah salah tarikat. Ya, salah tarikat. Ketiga jenis makhluk halus yang berasal dari manusia berjalan pada malam hari. Makhluk halus itu digambarkan sebagai manusia yang bisa terbang dan meninggalkan jasadnya, lidahnya menjulur keluar dan siap untuk menerkam mangsanya. Keyakinan itulah yang mendasari banyak orang yang menanam pohon jarak di depan rumahnya, karena diyakini pohon itu sebagai penangkalnya. Peristiwa gempa bumi atau orang-orang di sekitar menyebutnya dengan Nino dianggap sebagai akibat gerakan ikan raksasa yang ada di bawah bumi, sedang buminya berada di atas air. Agar bumi berhenti goncang dan berhenti bergerak, juga dilakukan kegaduhan dengan memukul atau membunyikan sesuatu sambil berteriak. Peristiwa lain adalah kemarau panjang. Kemarau panjang dianggap sebagai malapetaka di masyarakat, yang diyakini disebabkan adanya kelahiran anak haram akibat perbuatan zina atau akibat selingkuh atau silya. Silya ini dua pasang suami istri yang sudah bercerai, kemudian kawin lagi dengan pasangannya semula. Dalam masyarakat tradisional, untuk mengakhiri kemarau panjang dilakukan dengan memukul-mukul anjing merah di atas gunung sambil berteriak dan melakukan tarian magic sampai ada yang tidak sadar. Upacara peristiwa alam itu biasanya dipimpin oleh seorang sorong. Jadi teman-teman, sekian dulu pembahasan kita hari ini. Sebenarnya masih banyak kejadian atau petuah-petuah atau cerita-cerita orang tua tentang hal-hal mistis seperti ini. Hanya saja akan terlalu panjang jika kita bahas satu persatu. Jadi kita akhiri dulu video hari ini, and see you on the next video.